Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah memperingati hari Pentakosta pada hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama kita tinggalkan segala kesibukan kita, kepenatan kita, dan kita datang ke hadiratnya yang Maha Kudus, serta menyembah Dia. Mari kita pujikan, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita menyembah Dia, Allah kita yang Maha Kudus dan suci. Ya Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang setia bagi kami, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kembali kita pujikan, kita menyembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
dalam peringatan akan turunnya Roh Kudus sebagai penolong bagi kita semua. Marilah kita menundukkan kepala, menenangkan hati kita, jauh dari segala kesibukan, jauh dari segala kepenatan, supaya kita dapat lebih mendengarkan suaranya. Firman-Nya kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah kita menghendaki kita semua untuk dapat menjadi saksinya dimanapun kita berada, menjadi duta-duta Tuhan yang dapat mengubah hidup orang lain, sehingga mereka dapat menyaksikan dan mengalami lawatan Tuhan. Apakah kita layak? Apakah kita mampu? Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah menyenangkan ataupun sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Mari kita undang Tuhan untuk dapat mengubah hati kita, membentuk diri kita sehingga dapat melayaninya dengan segenap hati sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pujikan ubah hatiku. Inilah keinginan kami ya Tuhan, supaya Engkau mengubah hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami bisa menjadi seperti diri-Mu, seperti diri-Mu.
Saat-saat ini adalah saat yang suram bagi kita semua. Situasi yang ada membuat kita jenuh, cemas, dan berubah menjadi ketakutan. Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan kelanjutan pekerjaanku ya Tuhan? Bagaimana kami dapat makan Tuhan? Bagaimana kami dapat membayar tagih-tagihan ini Tuhan? Bagaimana masa depan keluarga kami? Mari kita datang kepadanya. Memohon ampun atas ketidakpercayaan kita atas penyertaan-Nya. Meskipun keadaan ini seakan-akan menghimpit kita dengan hebat, tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus telah memberikan penolong bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menundukkan kepala untuk secara pribadi mengambil kesempatan ini, mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon ampun kepadanya. Ingatlah akan kasih setia-Nya kepada kita, tidak pernah berubah dan untuk selama-lamanya. Jemaat disilahkan untuk mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu selama ini dalam kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa penat, kami datang dan memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Situasi yang sulit ini menipiskan kepercayaan kami kepadamu. Ketidakpercayaan kami atas penyertaan-Mu membuat kami semakin jatuh dan jauh daripadamu. Ego kami membuat kami hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitar kami. Dan tidak jarang kami bukannya menjadi duta-Mu, tetapi perbuatan dan tingkah laku kami malah menjadi batu sandungan bagi orang untuk percaya kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahkanlah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dengan-Mu. Ajar kami untuk lebih dengar-dengaran kepadamu, lebih mendekatkan diri kami kepadamu, dan membina hubungan yang baik dengan Engkau. Ya Allahku, lewat doa, ujian, dan firman Tuhan setiap hari, supaya kami dapat peka terhadap apa yang berkenan dan tidak di hadapan-Mu, supaya kami dapat mengenal suara-Mu dan memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, supaya kami dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini, bahkan dapat membantu sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Yosef. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan tulus mengakui dosanya dan sebagai janji pengampunannya untuk kita. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini akan disampaikan oleh keluarga Bapak Danu. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Mari jemaat bersama-sama kita kembali membaca petunjuk hidup baru ini dari pasalnya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 9. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Tidak terasa, sudah 2 bulan lebih, kita tidak berjumpa satu sama lain di gereja kita, di GKT Ampenan ini. Tidak jarang hati ini rindu untuk beribadah kembali bersama dengan keluarga, saudara seiman di GKT Ampenan seperti sebelumnya, menikmati suasana ibadah yang teduh, untuk kemudian melakukan pelayanan bersama-sama, menikmati keakraban dengan saudara seiman, sekedar bercakap-cakap atau bercanda dengan teman-teman di gereja kita. Terkadang hati saya ini ingin semuanya ini segera berlalu, tetapi melihat kenyataan yang ada, sepertinya itu sangat jauh. Karena itu kita harus berubah, dan kita harus menghadapi perubahan yang ada, yaitu normal yang baru. Kita tidak boleh hanya menunggu dan berpangku tangan sambil meratapi diri kita. Marilah kita menjadi orang yang kuat, yang dapat menolong diri kita sendiri dan bangkit dari keterpurukan kita. Jangan menyalahkan segala situasi yang ada, tetapi bangunlah, ulurkanlah tanganmu dan tolonglah orang lain. Tuhan telah memberikan roh penolong bagi kita. Mari kita bekerja sama-sama dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita pujikan, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk mengubahkan segala sifat dan ego kita, supaya kita dapat menjadi duta-dutanya dan tidak hanya menjadi penerima berkat, tetapi menjadi saluran berkatnya. Kita pujikan sedikit demi sedikit. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan riang. Kita tinggalkan segala kejenuhan dan kepenatan kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Ya, ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, ya ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti
dengan penuh semangat. Ku semakin sempurna nanti. Glory haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lose Cici. Pada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang berlimpah kasih setianya bagi setiap kami umat tebusan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali menikmati peringatan masa raya Pentakosta. Kami bersyukur kami boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan, bahkan janji Tuhan yang tidak pernah diingkari di dalam kehidupan kami setiap umat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga datang membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami memohon belas kasih Tuhan secara khusus untuk pekerjaan dan usaha kami, jemaat-Mu yang ada di GKT Ampenan. Kami rindu biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati, menolong kami di dalam menjalankan pekerjaan dan usaha yang ada di tangan kami. Di masa-masa sulit yang ini seperti yang saat ini juga Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memperhatikan kami dan ajarlah kami juga untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mungkin kami juga mengalami kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan kami, namun Tuhan kami memohon biarlah berkat Tuhan boleh terus kami rasakan, dan Tuhan tolong kami untuk tetap memiliki semangat di dalam menjalankan apa yang menjadi pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan juga senantiasa mencukupkan segala apa yang kami butuhkan melalui usaha dan pekerjaan. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga tetap berdoa menyerahkan di hadapan-Mu untuk pelayanan misi di pedesaan. Kami rindu biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan berikan beban dan menjalankan pelayanan misi, suatu tempat yang tidak mudah. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka sukacita di dalam perjalanan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang mengizinkan pelayanan mereka boleh berbuah. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kehadiran mereka juga boleh menolong orang-orang yang ada di pedesaan mengenal Tuhan yang baik, yang telah menyelamatkan kami. Dan mereka juga boleh Tuhan anugerahkan iman itu di dalam hati mereka. Tuhan berkati pekerjaan keluarga yang para misionaris yang melayani di pedesaan. Tuhan menolong anak-anak mereka juga di dalam pendidikan yang sungguh terbatas. Tuhan juga yang tetap memberikan mereka hati yang setia, yang di dalam mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga tetap memohon belas kasih Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pertumbuhan ekonomi dan juga keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia terkasih ini. Biarlah Tuhan juga yang berkenan memberkati, yang tetap memberikan perhatian Tuhan, yang menolong setiap aspek kehidupan kami, secara khusus di dalam bidang perekonomian. Tuhan berkati para pemerintah, biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik di dalam perkembangan perekonomian kami bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan di hadapan-Mu untuk satu pergumulan besar yang kami hadapi
bahkan seluruh dunia hadapi, yakni pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan, memohon di hadapan-Mu, biarlah Tuhan juga yang memberkati segenap usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas virus corona ini. Kami rindu, biarlah Tuhan mengizinkan usaha ini juga boleh berhasil, bahkan juga usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan obat untuk memberantas virus ini juga biarlah Tuhan yang menolong, memberkati. Berkati juga para tim medis yang terus merawat para pasien yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami landaskan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita memuji nama-Nya, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama kita di rumah kita masing-masing, supaya kita dapat menikmati kehadirat-Nya. Kita pujikan, mengalirlah Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ya Tuhan, aku rindu selalu Tuhan, supaya hadir-Mu ada di hidupku, di hidup keluarga kami, memulihkan jiwa kami ya Bapa, menghilangkan kepenatan kami, hapuskan air mata kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di rumah kita masing-masing, memulihkan kita, menghapuskan segala air mata kita. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah
Kudus. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Berkat firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Suharto Yoho. Saya persilahkan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya harapan dan doa saya adalah setiap kita tetap sehat dan penuh dengan ucapan syukur. Mari di hari Pentakosta ini kita merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Silakan jemaat sekalian bisa membuka dan menyimaknya. Saya akan membacakan ayat 1, 5 dan kemudian saya lanjut dengan ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang ke-5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokus, Nikonar, Timon, Parmanes, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama-sama mereka beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah naik ke surga. Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tapi Engkau hadir di dalam diri kami. Kami mohon saat ini ketika kami memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari lahirnya gereja, kami sungguh-sungguh diingatkan kembali
pentingnya kami terus hidup dekat dengan Allah Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai hidup kami. Kami berseru, berdoa untuk firman yang akan kami dengarkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ada dua pandangan setidaknya ketika kita membicarakan tentang Roh Kudus. Pandangan ini saya katakan adalah pandangan yang ekstrim. Yang pertama adalah mereka memandang bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak kelihatan dan mempunyai kuasa yang tidak bisa kita duga. Kita tidak bisa bernalar dengan Roh Kudus. Yang kedua, pandangan ekstrimnya adalah memandang bahwa Roh Kudus itu seperti barang, sehingga Roh Kudus itu bisa diperintah, bisa diperalat, bisa diatur seenaknya oleh manusia. Itu kira-kira dua pandangan ekstrim yang ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam beberapa pandangan gereja-gereja. Saudara, bagaimana kita memandang tentang keberadaan Roh Kudus itu? Tentunya kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jelas firman Tuhan itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah berpribadi, yang bisa merasakan, yang bisa berduka. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu karena berpribadi, maka kita jangan menghujat, jangan mendustai, jangan mencobai, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu ada beberapa catatan-catatan Alkitab. Saudara, memahami tentang Roh Kudus ini adalah sesuatu yang penting. Hari ini kita merayakan yang disebut Hari Pentakosta, hari ke-5 daripada hari besar orang-orang Kristen. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta, dan yang ke-6 nanti adalah yang sedang kita nantikan, Maranatha, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, pada saat kita merenungkan hari Pentakosta, kita perlu memahami bahwa hari Pentakosta itu bukan menunjukkan bahwa saat itu Roh Kudus itu baru ada, bukan. Tetapi hari Pentakosta adalah hari di mana kita merayakan karya-karya Roh Kudus yang luar biasa yang sudah dinyatakan dalam kehidupan manusia, secara khusus di dalam gereja perdana atau gereja mula-mula. Jadi boleh dikatakan Roh Kudus dan gereja itu mempunyai hubungan yang dekat, yang erat sekali. Namun sayang sekali, kadang-kadang di dalam kehidupan gereja hari ini, secara jujur, kita jarang membicarakan Roh Kudus. Bahkan di dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang melupakan Roh Kudus. Maka pada hari ini saya akan mengajak kita kembali memahami peranan Roh Kudus di dalam kehidupan bersama di dalam gereja. Itu perlu kita mengerti. Bukan hanya dimengerti saja, tetapi nantinya kita bisa berubah hidup kita dengan kehidupan hidup yang selalu menyadari bahwa Roh Kudus itu penting untuk selalu hadir, untuk selalu kita andalkan, untuk selalu kita katakan, sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, kalau kita membaca dalam teks ini, peranan Roh Kudus dari apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul 6, yaitu Roh Kudus itu menolong menyatukan perbedaan di dalam gereja. Roh Kudus itu menolong kita menyatukan perbedaan yang ada di dalam gereja. Saudara-saudara, membangun gereja yang diisi oleh orang-orang yang berbeda itu begitu sulit. Saudara bisa lihat di gereja kita GKT yang Penan.
Saudara coba berpikir, perbedaan apa sih? Setidaknya saya mencatat ada 7 perbedaan. Yang pertama, perbedaan usia. Ada yang usianya lanjut, suka him. Ada yang usianya masih muda, suka non-him. Ada yang berbeda karakter. Ada yang sudah dewasa, tapi ada yang anak-anak. Perbedaan apa lagi? Perbedaan suku. Di gereja kita ada suku Jawa, suku Manado mungkin ya, suku Sasak, suku Batak, suku Papua, Timor, Tionghoa, keturunan Tionghoa, wah macam-macam saudara-saudara. Perbedaan latar belakang gereja juga. Ada yang dulu dari gereja GKJW, ada yang dulu dari gereja Batak, ada yang dulu dari gereja Gemit, macam-macam hadir di dalam gereja kita. Kemudian perbedaan pendidikan juga seperti itu, mulai SD sampai S3. Mungkin nanti kalau ada S4, pasti ada S4. Kemudian ada perbedaan karunia-karunia. Ada perbedaan apa? Perbedaan keinginan, kemauan. Itulah kira-kira perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan gereja kita. Perbedaan itu memang boleh dikatakan seperti pelangi, indah, tetapi hati-hati. Perbedaan juga bisa membahayakan, menimbulkan persoalan, konflik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu belajar pagi hari ini bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita membaca teks bagian yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, di sana kan dikatakan bahwa jumlah murid Tuhan itu bertambah banyak. Ya kan di situ dikatakan mulai bertambah banyak, lalu dikatakan timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Kenapa sungut-sungut? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. No ini loh, di sini ada orang Yahudi, ada orang Yunani di dalam gereja mula-mula. Dalam pelayanan itu mulai timbul persoalan-persoalan. Tentu ada banyak perbedaan-perbedaan. Nah, di sini kita melihat ketika muncul persoalan di dalam gereja mula-mula, apa yang dilakukan? Lalu mereka mulai rapat memilih pelayan-pelayan Tuhan. Salah satu yang dipilih adalah bernama Stefanus. Ayat yang ke-5 berbunyi demikian, usulan itu baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saya ingin fokus kepada Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi di sini kita bisa melihat ketika mereka melihat sebuah persoalan, mereka memilih personal untuk melayani Tuhan, boleh dikatakan tua-tua, diaken pada waktu itu untuk melayani Tuhan. Mereka memilih orang yang dikatakan penuh Roh Kudus. Saudara bisa lihat di sini. Penuh Roh Kudus itu apa artinya? Hidupnya itu dikuasai, hidupnya itu dikendalikan, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini dipilih untuk melayani, untuk menghadapi apa? Ayat yang pertama tadi, yaitu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan gereja karena perbedaan-perbedaan itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini ternyata untuk mengatasi persoalan di dalam gereja, perbedaan, problema itu dipilihlah orang-orang yang kualitas, dan kualitasnya itu salah satunya adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat cerita-cerita selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Stefanus ini adalah orang yang luar biasa, orang yang penuh Roh Kudus. Saudara, di dalam kehidupan gereja kita dan gereja pada hari ini pun demikian. Ketika banyak persoalan-persoalan terjadi, maka bagaimana cara menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada? Persoalan-persoalan yang ada karena perbedaan itu. Kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus bersandar kepada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu.
Lalu langkahnya itu bagaimana? Langkahnya adalah setiap orang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Waduh, yang dimaksud dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana? Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar tanda orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya memiliki buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana jelas menunjukkan bahwa kita ini harus punya kualitas hidup moral, yaitu hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mewujud nyatakan buah-buah roh dalam hidup kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri dan sebagainya. 9 ini harus dimiliki. Inilah yang akan menyatukan kita. Jadi kalau ada perbedaan, maka kita harus kembali dipenuhi Roh Kudus dengan apa? Kita memiliki kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Ini harus ada. Kalau saya punya kasih, Bapak punya kasih, Bapak punya kasih, Ibu punya kasih, semua punya kasih, semua punya buah roh. Saudara-saudara, perbedaan itu akan clear, akan diatasi. Kadang-kadang kita lupa bahwa standar moral orang Kristen itu sebenarnya adalah buah Roh Kudus itu harus hadir, harus ada. Di dalam sejarah gereja ada seorang misionaris yang 51 tahun melayani di Tiongkok. Seorang profesor J. Warneck mengatakan, misionaris ini bisa bertahan 51 tahun di Tiongkok itu karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Stefanus. Siapakah misionaris itu? Dia bernama Hudson Taylor. Saudara-saudara, misionaris ini bukan melayani di pinggiran Tiongkok, tapi misionaris ini melayani sampai ke pedalaman. Ketika dia melayani sampai ke pedalaman, di sana banyak perbedaan-perbedaan, tetapi dia bisa melayani dengan luar biasa karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata-kata yang indah yang dikeluarkan, disampaikan oleh Hudson Taylor berbunyi demikian. Kesukaran-kesukaran menyiapkan pentas di mana Tuhan akan mempertontonkan kuasanya. Jadi kesukaran-kesukaran ketika dia melayani melihat perbedaan itu, sebenarnya itu adalah sebuah persiapan pentas di mana Tuhan akan mempertontonkan, akan menunjukkan kuasanya. Dan itu sudah dialami oleh Hudson Taylor. Saudara-saudara, perbedaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu di gereja, baik itu di rumah tangga, ingatlah, semua itu bisa dibereskan kalau saya dan jemaat mengandalkan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat yang ketiga mengatakan usahakanlah kesatuan roh. Kesatuan roh di sini. Roh di sini adalah Roh Kudus. Jadi kesatuan roh itu harus diusahakan. Kita harus mencapai hidup yang standarnya itu kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Sehingga itu akan menyatukan saya dan Bapak Ibu dalam kehidupan kita bersama, baik di gereja dan dimanapun saudara Bapak Ibu berada. Mari milikilah buah Roh Kudus, karena itu menunjukkan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-15, Roh Kudus memberi kekuatan di dalam kesulitan hidup. Roh Kudus berkarya memberi kekuatan ketika menghadapi kesulitan hidup. Saudara,
Siapa sih dalam hidup ini senang kesulitan? Pasti tidak ada. Ya. Hidup ini seperti kita naik sepeda motor atau naik mobil. Kadang-kadang kita ini sudah hati-hati, sudah taat peraturan. Tetapi ada orang nyelonong, orang sembrono, lalu terjadi kecelakaan. Inilah hukum dalam kehidupan ini. Saudara, ketika menghadapi kesulitan, ada dua biasanya orang merespon. Yang pertama, orang itu takut, sehingga dia melarikan diri dari kesulitan, sehingga persoalannya itu tidak diselesaikan. Yang kedua, dia itu berani, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri. Aku berani menghadapi kesulitan itu, aku bukan pengecut, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya babak belur, teler, hancur. Yang ketiga, tentu bukan golongan yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah yang benar, yaitu seperti apa yang dialami oleh Stefanus di sini. Ketika Stefanus menghadapi persoalan kesulitan, Stefanus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam ayat 9 sampai 15 ini terjadi persoalan di dalam gereja di mana Stefanus melayani. Yaitu apa? Persoalan klasik, yaitu iri hati. Ada orang-orang dari golongan Helenis atau golongan Yunani iri kepada Stefanus. Mereka takut kedudukannya itu direbut karena kepopuleran dan kehebatan Stefanus. Ayat 10, mereka itu dikatakan berdebat dengan Stefanus, lalu mereka kalah berdebat. Dan ayat 10 mengatakan Stefanus itu pandai berapologet, berdebat itu bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena hikmat ilahi, hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah berdebat ini? Mulai kasak kusuk, membuat isu-isu, membuat siasat bagaimana menjatuhkan Stefanus. Lalu Stefanus, singkat cerita, difitnah. Stefanus ini menghujat tentang tradisi Yahudi. Stefanus ini menghujat tentang hukum Taurat. Bahkan Stefanus ini menghujat tentang Musa. Dan akhirnya orang-orang marah, lalu menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Dan di sana Stefanus diadili, ditunjukkan, dibuktikan dengan saksi-saksi palsu. Dan saudara-saudara, begitu ngeri pengadilan pada zaman itu yang tidak bisa melihat keadilan dengan tepat. Stefanus akhirnya dianiaya dan pada akhirnya dibunuh dengan cara kejam, diseret dan dirajam batu sampai dia mati. Saudara bisa lihat di sini apa yang dilakukan oleh Stefanus yang katanya hidupnya itu dipenuhi Roh Kudus. Apakah Stefanus marah? Apakah Stefanus ingin balas dendam? Ternyata tidak. Di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan mengatakan demikian. Semua orang yang duduk dalam mahkamah itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bayangkan, Stefanus yang gak salah, difitnah, diseret, dalam tanda kutip, ya mungkin sudah dianiaya, dipukul dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, balas dendam dan sebagainya. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan wajahnya Stefanus itu sama seperti muka seorang malaikat. Saya mencoba menyelidiki muka seperti seorang malaikat itu bagaimana. Beberapa hari ini saya cari kesimpulannya adalah muka seorang seperti muka malaikat ini adalah mukanya itu bercahaya, penuh dengan wibawa dan kebijaksanaan. Kalau saya boleh membayangkan wajahnya itu mungkin seperti seorang
kakek yang rambutnya putih, yang wajahnya itu terpancar wibawa dan kebijaksanaan. Coba saudara bayangkan. Inilah wajah malaikat, muka malaikat, bukan seperti muka saya, muka Suhartoyo ini, bukan muka malaikat, muka yang boleh dikatakan mungkin mengerikan dan menakutkan. Saudara, dalam kondisi seperti terjepit, menderita, justru Stefanus bisa menampilkan hidupnya adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini semua karena karya Roh Kudus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 59, firman Tuhan mengatakan ayat 55, orang yang dipenuhi Roh Kudus atau Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus itu dianiaya sampai mati di sana, tetap disebut dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada Stefanus ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup anak-anak Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan di dalam penderitaan. Dia akan memberikan penghiburan di dalam setiap kita menghadapi segala gelombang perubahan dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi seorang teman video, yaitu percakapan antara Hotman Paris dan A.A. Kim. Jemaat bisa lihat gambarnya ini ya. Khusus kaum pria bisa menonton video ini. Percakapan Hotman Paris dan A.A. Kim. Saudara, dari sekian banyak percakapan itu, saya boleh simpulkan, Hotman Paris mengatakan, melalui pandemi COVID ini, saya belajar untuk siap meninggalkan apa yang saya miliki ini. Karena apa yang saya miliki ini tidak akan saya bawa setelah saya mati. Karena A.A. Kim bertanya, apa kegiatan selama pandemi? Sudah 40 hari katanya diam di rumah. Bagaimana dengan Lambert? Gininya, nganggur di rumah, kembali ke alam, naik sepeda, pancal, jalan-jalan. Bagaimana dengan uang yang banyak? Uang yang banyak sama saja. Makan saya tetap bubur ayam tiap hari. Punya uang banyak, menang perkara, uangnya hanya lewat di rekening. Dia tidak pernah lihat uangnya katanya. Dari situ, bahkan dari pandemi COVID ini dia belajar bahwa hidupnya harus selalu ingat akan Tuhan. Kira-kira itu kesan saya. Tapi percakapan itu walaupun berbeda agama, tapi sangat menyejukkan. Dan mudah-mudahan inilah kehidupan yang terjadi di negara kita. Percakapan berbeda agama, tetapi membawa kepada kebaikan, menolong ketika menghadapi kesulitan, bahkan sharing berbagi berkat dalam kehidupan ini ketika menghadapi kesulitan. Saudara, bagaimana wajah kita hari ini ketika kita tidak bisa bekerja? Bagaimana wajah hari ini ketika kita menghadapi mungkin persoalan-persoalan karena libur yang cukup panjang ini? Mungkin penghasilan kita menurun, mungkin kita tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Bagaimana wajah kita? Apakah wajah kita, muka kita seperti muka Stefanus, muka malaikat, atau setiap hari muka kita ini cemberut, marah-marah, stres,
Sehingga dalam rumah tangga terjadi persoalan-persoalan, saling menyalahkan suami istri. Saudara, ingatlah apa yang dialami oleh Stefanus ini. Hidup kita dalam kondisi menderita, dalam kondisi kesulitan ini harus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Wajah kita, muka kita harus tetap seperti malaikat. Seperti halnya Stefanus ini. Saudara, Roh Pentakosta yang sudah turun beribu-ribu tahun yang lalu tetap sama sampai hari ini. Yang menjadi persoalan adalah apakah hidup kita ini terbuka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, hari ini kita menghadapi tantangan yang sama, persoalan yang sama. Tetapi jangan takut, Roh Kudus itu selalu hadir di dalam hidup kita. Di dalam gereja mula-mula, tantangannya itu adalah aniaya, tantangannya juga nyawa, saudara-saudara. Siapa yang percaya Yesus tidak mau menyembah dewa, mereka dianiaya. Hari ini COVID-19 ini tantangannya nyawa, tetapi biarlah kita tetap bersandar kepada Roh Kudus, Roh Pentakosta itu yang selalu hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu melihat pertumbuhan gereja di gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 1 ayat 15, itu jumlah pertama adalah 120 orang. Lalu Kisah 2 ayat 41, 3.000 orang. Dan seterusnya, gereja terus bertambah, bukan hanya bertambah, tapi semakin luas. Saudara bisa lihat di sini, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tantangan, ternyata Roh Kudus itu berkarya sehingga gereja bertumbuh dan berbuah. Saudara, jangan merasa dengan adanya kesulitan hari ini untuk kita beribadah di gereja, kita menjadi gereja yang mati. Jangan. Kita harus terus maju bertumbuh, apapun kesulitannya. Kalau nanti gereja sudah dibuka kembali, kita boleh beribadah, kita akan lebih maju lagi. Tetapi sekarang di tengah-tengah kesulitan, kita belajar hidup kita tetap dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah semangat Pentakosta, Roh Pentakosta itu hadir terus dalam hidup kita, akan menyatukan kita, akan menolong kita menghadapi dan melewati penderitaan ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami sadar, supaya kami ingat bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini secara tidak sadar kami tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan keluarga dan pekerjaan kami. Hidup kami tidak berbuah Roh Kudus. Hidup kami tidak menampilkan karakter Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam hidup kami. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri, sehingga hidup kami tidak bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui hari memperingati Pentakosta ini, biarlah kami terus diingatkan di dalam kesulitan, Roh Kudus akan menghibur, mendampingi dan menyertai kami. Roh Kudus tidak akan membiarkan kami sendiri. Biarlah kami belajar dari Stefanus sampai detik-detik akhir hidupnya, dia tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami berdoa untuk jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya.
Sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kedua. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan kita memujikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Persembahan dapat ditransfer via rekening BCA dengan nomor yang tertera pada layar atau dapat dimasukkan secara langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kembali kita katakan, ku bawa korban syukur Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih kepada jemaat semua yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membawakan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas makanan, pekerjaan, kesehatan, dan semuanya
yang sampai saat ini masih dapat kami nikmati dan alami. Saat ini kami mengembalikan sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau kuduskan, berikanlah hikmat bagi majelis supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Walaupun keadaan berkata sebaliknya, tetapi kami percaya dan yakin Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami tergeletak, tetapi Engkau akan menopang kami, bahkan Engkau akan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya bagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat oleh Pendeta Suhartoyoho dan ditutup dengan Amin Song. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah, biarlah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, mulai hari ini, masa Raya Pentakosta 2020, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh.